Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra. Saya dari jurusan Teknik Elektro Jakarta Global University. Di sini saya akan menjelaskan tugas penelitian ilmiah saya yang berjudul Sistem Kendali Otomatis Penyiraman Tanaman. Pernyataan orisinalitas skripsi. Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagai karya ilmiah gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam naskah skripsi ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain kecuali secara ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pusaka. Di sini ada halaman pengesahan pembimbingan. Halaman pengesahan Dewan Penguji. Kata pengantar dan ucapan terima kasih. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka penelitian. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana teknik jurusan elektro. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Jainul, SPD, MSG, EMG, salah satu dosen pembimbing yang telah membimbing saya dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajarkan saya dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya pikirkan, yang saya perlukan. Yang ketiga, orang tua dan keluarga saya yang telah memberi bantuan dan dukungan material dan moral. Yang keempat, sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembimbing dan ilmu pengetahuan. Pernyataan pertujuan publikasikan akademis. Di sini ada ya. Ini abstrak. Elektrolis adalah salah satu cara untuk menghemat bahan bakar dengan melakukan pemisahan komponen hidrogen dan oksigen pada molekul air. Penelitian ini bertujuan jangka panjang untuk menghasilkan sumber energi baru yang dapat diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah untuk mendapat gelar HHO dengan performa terbaik pada jarak antar sel tertentu. Penelitian ini mengamati pengaruh jarak sel elektroda yang divariasikan yaitu 3, 4, dan 5 mm pada generator HHO tipe Dairy Shell. Pengamatan dilakukan terhadap performa generator HHO seperti daya, efisiensi, dan laju produksi gas HHO. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin kecil jarak antar sel maka semakin kecil daya yang dibutuhkan untuk memproses elektrolis. Semakin besar efisiensi dan laju produksi gas HHO. Hal ini disebabkan karena dengan jarak sel yang kecil memudahkan elektron untuk melompat pada tiap-tiap sel sehingga terjadi proses elektrolisa dengan cepat. Di sini ada abstrak
dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada kata pengantar. Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayatnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan dapat kami selesaikan dengan baik. Penulis tugas akhir ini dilanjutkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi pada jurusan Teknik Elektro Jakarta Global University. Adapun tugas akhir ini adalah penyiraman tanaman dengan menggunakan solar cell. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Sebab itu penulis sebagai manusia bisa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi perhitungan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan ikhlas dan lapang dada atas segala koreksi serta perbaikan guna menyatukan tulisan ini agar kelak dapat bermanfaat buat kita semua. Skripsi ini dapat berwujud atas berkat bantuan rahmat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 1. Ibunda dan saudara-saudara yang tercinta. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya segala limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan. 2. Bapak atau Ibu Sintiawati ST.MT sebagai DK Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Jaringan Jakarta Global University. Bapak Devan UNESCO VS ST.MSc ENG Ketua Jurusan Teknik Elektro Jakarta Global University. Yang ketiga, Bapak Arif Zainul SPD MSc ENG selaku pembimbing yang telah banyak mengeluarkan waktu dalam bimbingan kami. Yang kelima, Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai pada Fakultas Teknik Jakarta Global University atas segala waktunya yang telah mendidik dan melayani penulis selama mengikuti proses belajar mengajar di Jakarta Global University. Yang keenam, ada saudara-saudaraku serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik Jakarta Global University yang dengan keakraban dan persaudaraan banyak membantu dalam mengikat tugas akhir ini. Semoga semua pihak tersebut di atas mendapatkan pahala yang berlimpah ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan, masyarakat, serta bangsa dan negara. Amin. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, sampul halaman persetujuan, kata pengantar daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistem penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka, sel surya polikristal, sel surya monokristal, sel surya amorfous, akumulator, proses aki mengeluarkan arus. Terus proses aki mengeluarkan arus, inverter, baterai kontrol regulator, solenoid, pompa air, kabel NYM, kabel YAF, pipa. Bab 3 ada metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, tahap penelitian, diagram air, blok diagram rangkaian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang energi matahari yang disediakan Tuhan untuk umat manusia, khususnya di Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis sangatlah berlimpah
Selain berlimpah dan tidak habis dipakai, energi matahari juga tidak menimbulkan polusi sehingga energi matahari sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Energi matahari tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Untuk memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik, maka diperlukan peralatan seperti sel surya untuk mengonversi energi matahari menjadi energi listrik, sehingga energi matahari sangatlah berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pengganti minyak, batu bara, dan lain-lain. Pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi listrik dapat pula menjadi alternatif solusi dalam kebutuhan energi listrik pada penyiraman tanaman. Energi merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia di zaman yang modern ini. Terlebih dalam hal energi listrik, ketersediaan energi listrik merupakan suatu keharusan untuk mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, energi listrik mempunyai pengaruh yang besar untuk memperlancar produktivitas manusia. Belakang dengan ketersediaan energi fosil yang selama ini menjadi di bahan bakar utama yang semakin menipis, manusia sangat berpengaruh pada listrik yang dihasilkan oleh energi fosil. Hal itu terjadi pada semua bidang, tak kecuali dalam hal penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman yang kita ketahui dilakukan secara manual dengan memberikan air ke tanaman sesuai jadwal dan menggunakan tegangan dari PLN. Penyiraman secara manual tersebut dirasa kurang efisien dikarenakan kebutuhan banyak waktu, tenaga, finansial berupa uang, dan memiliki tanaman tidak bisa meninggalkan tanaman dalam kurun waktu yang lama. Maka dalam hal ini, dengan perkembangan zaman, dibuatlah sebuah alat penyiraman tanaman secara otomatis dengan menggunakan solar cell sebagai sumber energi listrik. 1. Rumusan masalah. 1. Bagaimana panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk penyiraman tanaman. 2. Bagaimana contoh dan sensor hujan dapat bekerja secara maksimal. 2. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian meliputi 1. Pada perancangan alat ini tidak dapat membahas tentang pemrograman alat. 2. Tidak membahas tentang tegangan yang masuk ke aki. 3. Tujuan dari perancangan ini yaitu 1. Untuk mengetahui kinerja rancangan penyiraman tanaman dengan menggunakan solar cell sebagai sumber tegangan. 2. Untuk mengetahui sistem kontrol dan sensor pada hujan dalam penyiraman tanaman secara maksimal. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari perancangan ini adalah 1. Pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi utama untuk penyiraman tanaman otomatis. 2. Meningkatkan pekerjaan masyarakat dalam penyiraman tanaman. 5. Sistematika penulisan. Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan proyek akhir. Ini terbagi dalam bab-bab, yaitu akan dibahas sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika. Bab 2. Tinjauan pustaka berisikan tentang pokok pembahasan teori atau materi yang mendasari dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab 3. Metodologi penelitian berisikan tentang tempat pelaksanaan penelitian serta metode yang diterapkan dalam tugas akhir ini. Bab 4.
Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang perancangan dan hasil perancangan dari alat tersebut serta hasil pengujian yang telah penulis lakukan. Bab 5. Penutup. Dalam bagian ini akan dibahas penjelasan atau kesimpulan dan serta saran dan akhir hasil perakitan dan pengujian alat tersebut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tugas akhir. Ini akan dibahas beberapa teori berdasarkan mengenai sel surya, akumulator, aki, inverter, baterai kontrol unit, BCU, solenoid, valve, pompa air, dan kabel. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Sel surya adalah sebuah alat yang tersusun dari material semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi tegangan listrik secara langsung. Sering juga dipakai istilah fotovoltaik atau fotovoltaik. Sel surya pada dasarnya terdiri atas sambungan P sampai N yang fungsinya dengan sumber dioda. Sederhananya, ketika sinar matahari mengenai permukaan sel surya, energi yang dibawa oleh sinar matahari ini akan diserap oleh elektron pada sambungan Pn atau dipindahkan dari bagian dioda P ke N, dan untuk selanjutnya mengalir keluar melalui kabel yang terpasang ke sel. Contohnya pada sel surya dapat dilihat dari gambar di bawah. Ini gambarnya sel surya. Cara kerja sel surya. Cara kerja sel surya yaitu bila dikenakan pada sinar matahari maka timbul yang dinamakan elektron dan hole. Elektron dan hole yang ditimbul di sekitar P-N junction bergerak berturut-turut ke arah lapisan N dan ke arah lapisan P, sehingga pada saat elektron dan hole itu melintas P-N junction timbul beda potensial. Yang kedua, ujungnya sel surya. Jika beda ujung sel surya diberi beban maka timbul arus listrik yang mengalir melalui beban cairan dan beban. Cara kerja yang aman terhadap lingkungan menjadi sel surya sebagai alat salah satu hasil teknologi pembangkit listrik yang efisien bagi sumber energi alternatif masyarakat di masa depan. Iradiasi matahari G dapat diketahui dari data nilai rata-rata radiasi matahari yang sampai ke bumi dengan nilai 1366 watt. Untuk mengetahui daya P, input sel surya adalah mempunyai iradiasi G dan luas panel surya A yang digunakan, maka dapat didefinisikan adalah G kali A, di mana G sama dengan iradiasi matahari P per M kuadrat 2 kuadrat. A sama dengan luas panel surya, sedangkan daya output P sel surya dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan VXI, di mana V sama dengan output volt, I arus output ampere. Efisiensi N sel surya dapat diketahui ketika adanya daya input P dan daya output P, dengan dapat dibuatkan rumus sebagai berikut. N sama dengan PO per PH kali 100%, di mana P input sama dengan daya input watt, P output daya output watt. Sel polikristallen merupakan panel surya atau solar cell yang memiliki susunan kristal acak tipe polikristal
melakukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama, akan tetapi dapat menghasilkan listrik pada saat mendung ataupun contohnya dapat dilihat pada gambar. Ini gambar ya, ada gambar sel polikristal. Kalau di bawah ini sel surya monokristal. Sel surya monokristal merupakan panel yang paling efisien menghasilkan daya listrik per satuan luas yang paling tinggi, memiliki efisien sampai dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat yang cahaya mataharinya kurang atau teduh. Efisiensinya akan turun drastis dalam cuaca berawan. Sel surya amorphous diciptakan dengan menyemprotkan silikon ke kaca di lapisan hangat sangat tipis dan umumnya dikenal. Sel surya amorphous diciptakan dengan menyemprotkan silikon ke kaca di lapisan sangat tipis dan umumnya dikenal sebagai panel surya film tipis. Dari proses ini memungkinkan jenis panel surya ini berkualitas menjadi lebih baik pada pembangkit listrik tenaga surya di segala kondisi pencahayaan termasuk lingkungan berawan atau teduh. Panel surya amorphous tahan terhadap cuaca dan cocok untuk pemakaian di luar ruangan gedung. Mereka memiliki operasi maksimum kisaran suhu di bawah 40 derajat sampai dengan 176 derajat Fahrenheit. Hampir tidak ada perawatan dan juga efisien pada akhir hari berawan. Mereka bahkan dapat menahan dampak dari hujan es batu inci dari 50 mil per jam. Beda dong dengan yang biasa, harga berbanding lurus dengan kualitas. Akumulator aki adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Contoh-contoh dari aki adalah baterai dan kapasitor. Aki termasuk dalam jenis sel sekunder, artinya sel ini dapat dimuati ulang ketika muatan habis. Ini karena reaksi kimia dalam sel dapat dibalikan arahnya, jadi sewaktu sel dimuati, energi listrik diubah menjadi energi kimia, dan sewaktu sel bekerja, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini ada gambar aki ya. Proses aki mengeluarkan arus. Pada saat baterai dalam keadaan discharge, maka hampir semua asam melekat pada pelat-pelat dalam sel sehingga cairan elektrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir melulu hanya terdiri dari air H2O. Akibat beratnya jenis cairan menurun menjadi sekitar 1:1 kg, dan ini mendekati dengan berat jenis yang air yang 1 kg. Sedangkan baterai yang masih berkapasitas penuh berat jenisnya sekitar 1,285 kg. Dengan perbedaan berat jenis inilah kapasitas isi baterai bisa diketahui apakah masih penuh atau sudah berkurang, atau dengan menggunakan alat hidrometer. Hidrometer ini merupakan salah satu alat yang wajib ada di bengkel aki. Bengkel yang menyediakan jasa setrum aki atau cas aki. Selain itu, pada saat baterai dalam keadaan discharge, maka 85% cairan elektrolit terdiri dari air H2O, di mana air ini bisa membeku, baik baterai pecah dan pelat-pelat menjadi rusak.
Proses aki menerima arus. Baterai yang menerima arus adalah baterai yang sedang di-stream atau dicas alias sedang diisi, sedangkan cairan listrik DC dinamakan kutub positif. Baterai dihubungkan dengan arus listrik positif dan kutub negatif dihubungkan dengan arus listrik negatif. Tegangan yang dialiri biasanya sama dengan tegangan total yang dimiliki baterai, artinya baterai 12 watt dialiri tegangan 12 watt DC, baterai 16 watt dialiri dengan tegangan 16 watt DC, dan dua baterai 12 watt yang dihubungkan secara seri dialiri dengan tegangan 24 watt DC. Baterai yang dihubungkan secara seri total tegangan yang adalah dari jumlah masing-masing tegangan baterai. Kebutuhan baterai minimum baterai hanya digunakan 50% untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan demikian kebutuhan daya dikali 2 lipat hubungan daya dan aki dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan Vx, di mana V tegangan aki volt, I arus aki ampere. Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus listrik bolak-balik AC. Inverter mengonversi dari DC dari perangkat seperti panel surya surya menjadi AC. Di sini ada gambarnya contoh inverter ya. Pada dasarnya inverter merupakan sebuah alat yang membuat tegangan bolak-balik dari tegangan searah dengan cairan pembentukan gelombang tegangan, namun gelombang tegangan yang berbentuk dari inverter tidak berbentuk sinusoidal, melainkan berbentuk gelombang dengan persegi. Bentukan tegangan AC tersebut dilakukan dengan menggunakan dua pasang saklar. Gambar yang dituju merupakan gambar yang akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Di sini ada gambar ya. Di sini ada aki, terus ini saklar 1, saklar 2, inverter, saklar 3, saklar 4. Dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan arus bolak-balik, maka kerja saklar S1 sampai dengan saklar S4 yang disuplai oleh tegangan DC. Arus bergantian ketika saklar S1 dan S4 hidup, maka arus akan mengalir dari titik A ke titik B, sehingga terbentuklah tegangan positif. Setelah itu gantian dari saklar S2 dan S3 yang hidup, dan arus akan mengalir dari titik B ke titik A, sehingga terbentuklah tegangan negatif. Pembentukan gelombang hasil on off ke tempat saklar tersebut dapat terlihat pada gambar. Nih gambarnya ya teman-teman. Dengan mengubah arah arus yang mengalir ke beban pada setengah periode pertama, arus mengalir dari titik A ke titik B, dan pada setengah periode kedua arus mengalir dari titik B ke titik A, maka akan didapatkan bentuk gelombang arus bolak-balik. Inverter mengatur frekuensi keluarnya dengan cara mengatur waktu on off saklarnya. Sebagai contoh, apabila S1 dan S4 on selama 0,5 detik, begitu juga dengan S2 dan S3 secara bergantian, maka akan dihasilkan gelombang bolak-balik dengan frekuensi 1 Hz. Pada dasarnya saklar S1 dan S4 dan S2 dan S3 dihidupkan dengan jangka waktu yang sama. Jadi apabila dalam satu periode TO sama dengan 1 detik, maka S1 S4 on selama 0,5 detik dan S2 dan sampai S3 on selama 5 detik, dan didapatkan frekuensi 1 Hz. Di sini ada baterai kontrol unit BCU. Ini ada gambarnya ya, ini baterai kontrol unit. BCU adalah
Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban solar. Chain controller mengatur overchain, kelebihan pengisian karena baterai sudah penuh, dan kelebihan voltage karena panel surya. Kelebihan voltage dan pengisian akan mengurangi umur baterai. Solar chain controller merupakan contoh teknologi pulse width modulation PWM untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai. Kebeban solar panel 12 watt umumnya memiliki tegangan output 6-21 volt. Jadi tanpa solar chain controller, baterai akan rusak oleh overchain dan ketidakstabilan tegangan. Baterai umumnya dicas pada tegangan 14-14,7 volt, sedangkan beberapa fungsi sebagai dari solar chain controller adalah sebagai berikut. 1. Mengatur arus untuk mengisi ke baterai, menghindari overchain dan overtake. 2. Mengatur arus yang dibebaskan atau diambil dari baterai agar baterai tidak full discharge dan overload. 3. Monitoring temperatur baterai. Untuk membeli solar chain controller yang harus diperhatikan salah satunya adalah 1. Voltage 12 volt DC sampai dengan 24 volt DC. 2. Kemampuan dalam arus searah dari controller, misalkan 5 ampere, 10 ampere dan sebagai berikut. 3. Full chain dan low voltage cut. Seperti yang telah disebutkan di atas, solar chain controller yang baik biasanya mempunyai kemampuan mendeteksi kapasitas baterai. Bila baterai sudah penuh terisi, maka secara otomatis pengisian arus dari panel sel surya berhenti. Secara deteksi adalah melalui monitoring level tegangan baterai. Solar chain controller akan mengisi baterai sampai level tegangan tertentu. Kemudian apabila level tegangan drop, maka baterai akan diisi kembali. Solar chain controller biasanya terdiri dari 1 input, 2 terminal yang terhubung dengan output panel sel surya, 1 output, 2 terminal yang terhubung dengan baterai atau aki, dan 1 output, 2 terminal yang terhubung beban arus listrik yang berasal dari baterai dan mungkin masuk ke panel sel surya. Karena biasanya ada diode protection yang hanya melewati arus listrik DC dari panel sel surya ke baterai, bukan sebaliknya. Chain controller bahkan ada yang mempunyai lebih dari satu sumber daya, yaitu bukan hanya berasal dari matahari tapi juga berasal dari tenaga angin ataupun mikrohidro. Di pasaran adalah banyak ditemukan chain controller tandem, yaitu mempunyai 2 input yang berasal dari matahari dan angin. Untuk ini energi yang dihasilkan menjadi berlipat ganda karena angin bisa bertiup kapan saja, sehingga kapasitas waktu yang bisa disuplai energi matahari secara full dapat disupport oleh tenaga angin. Bila kecepatan rata-rata angin terpenuhi, maka daya listrik per bulannya bisa jauh lebih besar dari energi matahari. Solenoid valve. Solenoid valve adalah katup yang digerakkan oleh energi listrik, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus maupun DC, arus AC maupun DC. Solenoid valve yaitu katup valve solenoida, mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, dan lubang exhaust. Lubang
masukan berfungsi sebagai terminal, tempat cairan masukan atau supply. Lubang keluaran berfungsi sebagai terminal atau tempat cairan keluar yang dihubungkan ke beban. Sedangkan lubang exhaust berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan cairan yang terjebak saat piston bergerak ataupun pindah posisi. Ketika solenoid valve bekerja, prinsip kerja dari solenoid valve atau katup valve solenoid yaitu katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggerak, di mana ketika coil mendapat suplai tegangan maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston pada bagian dalamnya. Ketika piston berpindah posisi maka pada lubang keluaran dari solenoid valve akan keluar cairan yang berasal dari suplai. Pada umumnya solenoid valve mempunyai tegangan kerja 100 sampai 200 VAC. Namun pada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Nah, di sini ada gambarnya solenoid valve. Ini gambaran solenoid valve yang punya tegangan DC. Ini gambar 1 yang di bawah itu valve body. Gambar 2 terminal masukan inlet port. Gambar 3 terminal keluaran output port. 4 coil solenoid. 5 kumparan gulungan. 6 keseluruh pelat tegangan. 7 plunger. 8 spring. 9 lubang exhaust. Di sini ada pompa air. Pompa air adalah alat yang memindahkan air dari tempat bertekanan rendah ke tempat tegangan tinggi. Di sini ada gambarnya ya, pompa air seperti ini. Pada dasarnya setiap pompa air dilengkapi dengan peralatan otomatis. Ketika kita membeli mesin pompa air di toko, ini digunakan untuk memudahkan kita pada saat pengoperasian sehingga waktu kita menjadi lebih efektif dan efisien. Memerlukan aktivitas menghidupkan ataupun mematikan pompa sebab sudah pada sensor otomatisnya. Ada yang bekerja berdasarkan tekanan yang dapat pada pipa atau saluran air pada keluaran pompa. Pada mesin pompa air ada saluran isap dan ada saluran buang. Alat otomatis atau sensornya menggunakan sensor tekanan ataupun disebut juga pressure switch dan dipasang pada lubang tabung pada saluran keluaran pompa. Ketika pompa dihidupkan atau dihubungkan dengan tegangan jala-jala, maka pompa akan berputar sehingga bagian dalam pompa menjadi vakum karena adanya perbedaan tekanan, sehingga air yang ada di dalam tanah akan terhisap naik pada saat mesin pompa berputar dan semua keran air yang ada di rumah tertutup. Maka pada saluran keluaran pompa akan timbul tekanan yang cukup besar. Ketika tekanan yang dihasilkan melebihi tekanan set, maka yang ada pada sensor, atau ketika tekanan yang dihasilkan melebihi tekanan sensor for short switch, maka sensor akan bekerja pada pompa air yang akan mati ketika pompa air akan hidup jika ada salah satu keran air terbuka disebabkan tekanan air sudah turun, dan begitulah seterusnya. Dengan demikian, saat lubang untuk mematikan pompa air, maka mesin pompa air tidak akan terbakar disebabkan bekerja terus menerus, dan lagi kita tidak perlu memasang atau mencabut striker dari mesin pompa air sebab segala akan bekerja secara otomatis, dan daya yang diperlukan untuk memperoperasian pompa airnya adalah 125 watt. Kabel adalah salah satu alat penghantar arus listrik yang terbuat dari logam maksimal, misalkan aluminium, tembaga, dan besi. Kabel diselimuti
dengan isolator berbahan karet. Ini bisa digunakan untuk memasang instalasi listrik pada industri maupun rumah tangga. Di sini ada kabel, jenis kabel. Di sini yang pertama ada kabel YM. Kabel YM itu yang satu rumah isinya banyak. Kalau kabel EAF itu satu kabel satuan, tapi isi serabut. Kabel EAF merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga tersebut berisolasi PVC, digunakan untuk instalasi panel yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Pipa polivinil PVC adalah pipa yang terbuat dari plastik dan beberapa kombinasi vinil lainnya memiliki sifat yang tahan lama dan tahan gempa. Dirusak pipa PVC juga berkerat atau membusuk. Oleh karena itu, PVC ini paling sering digunakan dalam sistem irigasi atau perairan dan pelindung kabel. Di Indonesia, standar ukuran yang paling dipakai untuk sistem perairan rumah tangga atau lainnya adalah standar Japanese Industry Standard JIS. Sedangkan untuk PDAM biasanya memakai standar nasional SNI. Ukuran pipa PVC bermacam-macam dengan standar JIS satuan inch yang dimulai dari AW setengah sampai AW 10 atau lebih, D11/4 sampai D10 atau lebih, C5/8 sampai C5. Adapun arti kode dari pipa PVC adalah sebagai berikut. AW, bahan yang paling tebal, biasanya dipakai untuk perairan yang memiliki tekanan seperti pakai pompa. 2. D, bahan yang tidak terlalu tebal, biasanya untuk tekanan yang tidak terlalu besar atau bisa dipakai untuk bangunan. 3. C, bahan yang paling tipis, biasanya untuk buangan air, tidak bisa untuk tekanan. Untuk menggunakan pipa PVC harus digunakan untuk apa, karena pada umumnya setiap ukuran pipa PVC mempunyai fungsi tersendiri. Adapun fungsi dari tiap ukuran pipa PVC adalah sebagai berikut. 1. C5/8 digunakan untuk pelindung kabel listrik. 2. AW 1/2 3/4 biasanya digunakan untuk suplai air di rumah tangga. Untuk ukuran lebih besar biasanya dipakai atau kalau memang membutuhkan debit air yang lebih besar. 3. D 2,5 sampai 3 dan 4 biasanya digunakan untuk air buangan rumah tangga, bisa saja pakai C. Lebih baik digunakan tipe D kalau pipa tidak ditanam di tembok, takutnya kalau ada apa-apa, misalnya WC buntu atau dan perlu disedot, bisa pecah atau tidak kuat. 4. C 3 dan 4 biasanya digunakan untuk pembuangan air yang memiliki tekanan rendah. Ini contoh pipanya ya teman-teman. Bab 3. Metode perancangan. 1. Waktu dan tempat penelitian di Jakarta Global University. 2. Alat dan bahan. Perancangan dan pembuatan ini diperlukan sejumlah alat dan bahan untuk merakit alat ini sehingga tercipta sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3 dan 3.1 dan tabel 2.3.2. Tabel 3.1 alat yang digunakan. Alat 1. Tang, lancip, kombinasi, dan kupas 1 buah, palu 1 buah, obeng plus dan minus 1 buah, kunci 12 1 buah, bor listrik 1 buah, mata bor ukuran 10 1 buah, panel surya 50 watt 1 buah, aki atau baterai 40
HZ 1 buah, BCU 1 buah, inverter 1 buah, kabel DAM 2 kali 1,5 mm 10 meter, kabel DAF 1,5 mm 5 meter, solenoid valve 1 buah, pompa air ukuran 125 watt 1 buah. 3. Tahapan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian panjang alat penyiram tanaman menggunakan sel surya yaitu 1. Studi pendahuluan, mengadakan bimbingan dengan dosen pembimbing menggunakan judul dan topik pembahasan yang diarahkan untuk dapat perancangan penyiraman tanaman dengan menggunakan solar cell. 2. Data kepustakaan, pengumpulan data yang jalan membaca dan mempelajari berbagai literatur, tulisan-tulisan dan bahan-bahan kuliah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan guna memperoleh landasan teori yang terkait dengan materi yang menjadi pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini. 3. Penelitian lapangan, field hard, penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu analisis kerja solar cell dalam melakukan penyiraman tanaman. Tahapan keempat, penelitian yang dilakukan secara langsung dalam perancangan alat tugas akhir yang berjudul penyiraman tanaman dengan menggunakan solar cell. Flowchart, start, penentuan dan analisa bahan perancangan, pengadaan bahan, pengujian, perancangan atau perakitan, pengujian pengoperasian, kesimpulan dan saran, lalu finish. Blok diagram rangkaian, sel surya, BCU, relay, beban, selesai. Inverter, timer, relay, aki atau baterai, sensor hujan. Panel sel surya menangkap sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik dihasilkan tadi kemudian masuk ke dalam BCU. Hal ini dimaksudkan agar tegangan yang masuk ke baterai lebih stabil sehingga tidak merusak baterai. Kemudian energi listrik disimpan dalam aki. Energi listrik dari aki kemudian diubah menjadi tegangan AC oleh inverter, keluaran dari inverter kemudian ke kontrol dan diteruskan ke beban. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih yang sudah menonton.